Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alivia Karisma Wahyu Utami, NIM A420210107 dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi anatomi hewan. Nah, selanjutnya ilmu-ilmu apa saja yang ada pada anatomi? Yang pertama yaitu eidonomi, yang kedua anatomi analitik, ketiga anatomi deskriptif, 4 anatomi topografika, 5 anatomi komparatif, 6 anatomi fungsional, dan yang ketujuh yaitu anatomi perkembangan. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud eidonomi itu? Nah, eidonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk, merupakan ilmu yang mempelajari organ-organ di bagian luar tubuh, contohnya kulit, sirip, daun telinga, dan alat genital luar. Yang kedua yaitu anatomi analitik. Apa sih yang dimaksud anatomi analitik? Anatomi analitik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai susunan tubuh pada makhluk hidup, seperti sistem, organ, dan hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasi atau diselidiki dengan terdapat pemecahan masalah. Contohnya yaitu pada jaringan yang terdapat di tulang, terdiri dari sel, substansi dasar, dan komponen fibriler. Yang ketiga yaitu anatomi deskriptif. Anatomi deskriptif merupakan anatomi yang berhubungan dengan karakter, bentuk, ukuran, dan posisi organ dan bagian. Contohnya, lengan posterior sistem yang berbeda seperti sistem peredaran darah dan saraf. Yang keempat yaitu anatomi topografika. Anatomi topografika merupakan bagian ilmu anatomi yang mempelajari tentang suatu daerah atau lokasi bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai medial secara berurutan. Contohnya seperti letak daerah vena, nervus, dan musculus. Yang kelima ada anatomi komparatif. Anatomi komparatif sendiri yaitu merupakan studi perbandingan struktur tubuh yang berbeda spesies hewan untuk memahami perubahan adaptif yang telah mereka alami selama evolusi dari nenek moyang yang sama. Contohnya yaitu perbedaan anatomi ikan nila dan ikan tombro. Selanjutnya yang keenam yaitu anatomi fungsional. Anatomi fungsional sendiri yaitu merupakan menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi. Selain itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Contoh seperti fleksi paha melibatkan otot-otot sartorius, iliacus, dan gracilis. Dan yang terakhir adalah anatomi perkembangan atau biasa disebut dengan embriologi, merupakan cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Contoh seperti pembelahan sel, proses blastulasi, proses morulasi, dan proses gastrulasi. Setelah mengetahui mengenai pengertian ilmu-ilmu anatomi, selanjutnya yaitu manfaat dari mempelajari ilmu anatomi. Yang pertama, anatomi mendukung kajian morfologi suatu organisme sehingga tidak hanya struktur luar, namun struktur dalam suatu organisme juga dipelajari. Yang kedua, mengetahui letak dan hubungan susunan tubuh suatu organisme beserta fungsinya. Dalam hal ini, suatu sistem yang bekerja dalam organisme dapat diketahui. Yang ketiga, anatomi dapat memberikan suatu persamaan dan perbedaan berdasarkan perbandingan anatomi dari organisme satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam ilmu taksonomi. Dan yang keempat, yaitu pembelajaran keilmuan ini juga akan memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hewan. Yang pertama pada surah An-Nahl ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.
Dan yang kedua yaitu pada surah An-Nahl ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira latarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.